Kalau saya sarankan, petisinya kan ditujukan kepada orang meninggal supaya merasakan keadilan. Sampai sekarang saya bingung bagaimana orang yang meninggal dunia bisa merasakan sesuatu. Dengan kondisi yang masih muda, masih asik bermain, tapi dia sudah harus berada di balik jeruji, ya pasti dia rasa nggak enak. Gitu. Dari tante sendiri mungkin ucapan untuk keluarga Laura seperti apa? Aku nggak tahu apa ya. Ya lebih baik doain aja Laura lah, biar dia lebih tenang lagi di sana. Awas sana. Mending kita doain aja sama-sama sama almarhum biar dia tenang di sana. Jangan lagi kita buka-buka supaya bisa tenang lah. Kita jangan lagi mau buka-buka beliau. Kita udah kata namanya orang nih maunya gak usah diringani nih hukumannya Gaga tante. Ya kan semua orang kan punya hak untuk berbicara, ya kan? Dia punya hak untuk bilang jangan ringanin. Ya Gaga juga kan punya hak untuk mencari keadilan. Ya enggak? Kan semua warga negara Indonesia ini berhak untuk mencari keadilan. Gitu, ya. Minta nggak dikurangin karena belum pernah masalah dokter gitu. Kalau begitu berarti selama ini hanya dilihat dari segi materi, ya. Tapi dia tidak melihat, Gaga tidak bisa membantu dari segi materi, tetapi dia dari segi tenaga. Apa itu bukan bantuan namanya? 1 tahun lebih loh dia ngerawat di sana. Kenapa Gaga dia siap untuk merawat selama 1 tahun lebih di sana? Karena dia tidak bisa memberikan dari segi materi. Jadi dia bantu dari segi tenaga. Mandiin, gantiin pempes, gendong. Apakah itu bukan bantuan namanya? Kan? Apa masih terkesan masih belum menerima ya orang banyak orang mengenai Laura sehingga masih mencari-cari kesalahan dari Gaga untuk mencari celah supaya Gaga dihukum. Ini jadi beban juga bagi Anda sendiri. Ya kalau dia masih mencari-cari kesalahan, masih mencari-cari supaya Gaga dihukum. Yang kita harus pahami adalah musibah itu tidak ada orang yang mau, ya. Musibah itu takdir. Jadi kalau memang dia tidak mau mengakui itu musibah, berarti dia tidak percayanya Tuhan dong, tidak percaya ada Allah, kan gitu. Seperti itu. Nah harusnya oke. Sekalipun dia bilang seperti ini, bapaknya sendiri yang mengatakan mau Gaga dihukum berat, mau Gaga dihukum seperti apa, kan dia tidak kembali. Oke, berarti harusnya bisa menerima dong. Ini semua takdir, yang gitu. Jadi harus ada rasa legowo juga ya Bu. Lah iya, kalau dia sekarang ada legowo, berarti almarhum juga bisa lebih tenang. Kalau sampai saat ini dia belum bisa legowo dengan kepergiannya beliau, saya pikir beliau juga di sana tidak tenang. Ya. Jadi mari kita doain almarhum. Ya, kalau memang itu bisa, ya. Kalau saya sarankan, petisinya kan ditujukan kepada orang meninggal supaya merasakan keadilan. Sampai sekarang saya bingung bagaimana orang yang meninggal dunia bisa merasakan sesuatu. Mungkin saran saya, petisinya itu ditujukan untuk kepentingan keluarga almarhum. Artinya kepentingan orang yang masih hidup, satu. Yang kedua, biar lebih afdol, petisinya itu dibacakan di Tanjung Priok. Biar mendengarkan orang yang meninggal dunia. Itu udah rela keluarganya Laura ya. Masih mencari-cari apa? Saya orang kalau keberatan itu sah-sah saja. Kita nggak bisa ngelarang. Mungkin masih ada persoalan sakit ya bukan sakit hati. Mungkin karena merasa bahwa akibat kecelakaan itu meninggal dunia anaknya atau saudaranya. Itu kita nggak bisa melarang orang yang keberatan. Ya. Punya hak untuk memperjuangkan kepentingannya masing-masing. Yang sampai saat ini saya atas nama keluarga Gaga dan Gaga memohon maaf pada keluarga almarhum Laura dan saudara-saudaranya beserta ibu dan bapaknya. Itu saja yang saya sampaikan. Oke. Mohon maaf. Mohon yang keenam. Jadi menyimpulkan bahwa Gaga itu tidak pernah memberi bantuan. Padahal ada 1 tahun menghabiskan waktunya untuk menjaga korban. Sedangkan alasan yang ketujuh,
menyamakan antara kelalaian dan kesengajaan. Kecelakaan itu kelalaian, sedangkan kesengajaan itu dicampur adukan di dalam pemahaman ini. Jadi seolah-olah apa yang dilakukan oleh Gaga itu adalah sebuah tindak pidana yang membuat kesengajaan seseorang. Yang kedelapan, tidak bisa memahami tentang pemahaman musibah, bahwa kecelakaan itu musibah. Tidak ada satupun manusia yang ingin mengalami kecelakaan. Jadi ada 8 poin intisari daripada kami mengajukan banding. Jadi 8 poin itu sudah saya sampaikan, kami susun, ada 44 halaman dan itu saya tidak akan uraikan karena itu menjadi materi di persidangan, tapi intisarinya sudah saya dapatkan. Jadi Bang, seperti itu. Bang, tadi sebutkan tanggal 8 ya Bang ya? Ya. Poin pertama tadi ya, tanggal 8 itu 8 itu kecelakaan. kecelakaan. Tapi setelah itu bukan menjadi perbuatan Gaga. Apa yang terjadi 8 dan seterusnya itu bukan menjadi tanggung jawab daripada Gaga. Silakan Anda bisa menilai sendiri. Tanggal 8 dan seterusnya dan ada operasi dan seterusnya. Itu semuanya ada di uraian di sini yang akan menjadi materi yang kami sampaikan di pengadilan tinggi. Bang, prosesnya berapa lama, Bang? Berarti proses bandingnya Kalau berapa lama proses sampai banding hasilnya? itu tergantung dari pengadilan tinggi ya. Jadi bagaimana, karena prosesnya dari pengadilan tingkat pertama atau pengadilan negeri Jakarta Timur nanti akan menyampaikan ini kepada jaksa. Nanti jaksa akan menanggapi dan setelah itu ada yang namanya memeriksa berkas perkara dan setelah itu dikirim ke pengadilan tinggi. Itu berapa lama itu kita lihat aja nanti. Pengajuan bandingnya ya lancar aja. Seperti apa yang tadi dijelaskan tadi sama lawyer tadi, itu lancar. Berarti hingga kini merasa belum dapat keadilan atau dari Oh iya, kalau sudah mendapatkan keadilan kan berarti kita ajukan banding. harapan seperti apa sih Tante dengan banding ini? Paling tidak mendapatkan keadilan lah buat Gaga, kan dia juga masih terlalu muda, masih bisa untuk menempuh pendidikan, jadi dia harus mendapatkan keadilan. Keadilan yang Tante inginkan seperti apa Tante kalau boleh tahu spesifiknya? Ya paling tidak hukum. Ya, makasih rekan-rekan semua. Hari ini saya sudah menyerahkan memori banding ya. Jadi memori banding sudah saya serahkan dan ini tanda terimanya. Udah langsung ditandatanganin oleh panitraan ya, bahwa memori banding dari penasihat hukum Gaga Muhammad sudah diserahkan ke panitraan dan ini sudah saya sampaikan. Dan ini ada tandanya bahwa memori banding sudah diterima secara resmi. Nah, persoalan apa yang ada di dalam memori banding yang setebal 44 halaman ini, saya hanya memberikan ilustrasinya. Jadi intisarinya itu ada 8 alasan yang diajukan untuk mengajukan banding. Yang pertama itu ada kekeliruan dalam menyimpulkan korban Laura Anna mengalami lumpuh pada tanggal 8 Desember 2019. Jadi di sini itu alasan yang pertama, bahwa terjadi kekeliruan. Seakan-akan Laura korban ini lumpuh pada tanggal 8 Desember. Padahal faktanya tidak seperti itu. Itu alasan banding yang pertama. Yang kedua, terjadi kekeliruan dalam melihat kelumpuhan sebagai akibat dari perbuatan Gaga Muhammad. Jadi Gaga Muhammad lalai, iya. Menyebabkan kecelakaan, iya. Tapi menyebabkan kelumpuhan belum bisa terbukti di persidangan ini. Jadi itu salah satu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, ada bukti-bukti yang tidak pernah disahkan di persidangan, tapi dijadikan dasar untuk mempertimbangkan, memutus dan menghukum Gaga Muhammad 4 tahun 6 bulan. Jadi itu alasan banding yang ketiga. Sedangkan alasan banding yang keempat terkait dengan adanya pidana 4 tahun 6 bulan itu tidak sesuai dengan fakta dan jauh dari rasa kebenaran dan keadilan. Sedangkan alasan banding yang kelima
karena Gaga Muhammad dihukum berat karena dia membela diri. Padahal apa yang disampaikan itu adalah fakta-fakta di persidangan. Sedangkan di KUHP itu adalah hak seseorang untuk membela diri. Jadi ada beberapa, kalau seseorang membela diri menjadikan